Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, kejadian-kejadian di negara plus 662 ini. Karena selalu ada ya ulah-ulah warga plus 62 yang harus dipertanyakan, kenapa kok mereka, motivasi apa mereka kok bisa melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang di luar nalar kita ya. Kita sebagai makhluk yang manusia yang berakal sehat, manusia yang waras ya. Dan 1 minggu yang lalu saya pribadi ada sedikit kendala. Jadi dulu ya waktu saya SMP itu gigi saya itu lubang ya, bagian geraham ini. Ini sedikit cerita lah, lubang kanan dan kiri gigi geraham. Lalu saya cabut, tumbuh lagi. Ketika tumbuh lagi 1 minggu yang lalu itu kayak bengkak, nggak tahu ya, maksudnya bengkak itu atau infeksi apa gara-gara gigi yang tumbuh itu kayak bergesekan dengan gigi yang lama ya, saya nggak tahu. Cuma minggu kemarin itu rasanya kayak bengkak, sakit sekali ya. Dan ini baru pengalaman pertama kali ya, karena 10 tahun yang lalu waktu saya masih SD ya, itu terakhir kali saya sakit gigi. Dan ketika saya sakit gigi itu, maksudnya ketika dilepas ya, saya rajin sikat gigi ya. Ternyata ini bukan sakit gigi tapi gusinya. Saya masih konsultasi ke dok, enaknya dicabut apa enggak. Kalau dicabut, saya pribadi eman lah, karena kan giginya masih bagus, nggak ada yang lubang. Lalu teman-teman berbagi cerita lah, karena 10 tahun ini ya, hampir 10 tahun lebih lah, ketika saya mau tidur itu pasti sikat gigi. Karena saya udah kapok sakit gigi, karena sakit gigi itu nggak enak. Dalam arti nggak enaknya untuk makan nggak enak, untuk tidur juga nggak enak, pokoknya untuk aktivitas nggak enak lah. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Seperti biasa ya, di video kali ini saya ingin membahas lah, melihat ulah apa lagi yang terjadi di negara plus 62 ini, karena selalu mengundang ingin membahas. Dan saya bingungnya kenapa ya sebagian warga plus 62 ini selalu membuat ulah-ulah yang kayal, yang tidak masuk akal, yang harus dipertanyakan kenapa kok mereka melakukan hal seperti ini, motivasinya apa. Saya juga bingung, apa tidak ada aktivitas lain yang lebih bermanfaat ya, daripada melakukan hal-hal yang tidak hal-hal yang kayal. Kita langsung aja ya ke videonya. Sebentar, kita tata dulu laptopnya. Udah, kita lanjut ulah apa lagi. Astagfirullah. Kejadian kereta menabrak mobil, tapi untung orangnya selamat ya. Dia hanya yang terkena bagian posisi kiri, jadi posisi kanan itu nggak terkena. Cuma kita lihat deskripsinya, mobil tertabrak KRL di Depok, sopir keluar kendaraan sesaat sebelum kejadian dan panjat pagar. Untungnya selamat ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu ya, maksudnya penyebabnya apa dia ketika kereta lewat dan palang kereta kayak berseberangan jalan itu nggak ditutup, maksudnya kok bisa sampai tertabrak itu? Apa penjaga relnya itu lalai atau gimana, saya nggak tahu. Sebuah mobil minibus tertabrak kereta rel listrik KRL di perlintasan kereta api palang pintu manual di Rawageni. Penjaga perlintasan pintu kereta menjelaskan pada saat kejadian pihaknya telah memberitahukan kepada pengemudi mobil. Namun dikarenakan kaca mobil tertutup sehingga peringatan tersebut tidak terdengar oleh pengemudi, sehingga akhirnya kecelakaan itu terjadi. Oh, jadi intinya penjaga rel itu sudah memberitahu kepada sopir mobil ini, intinya ada kereta lewat lah. Berhubung kaca mobilnya tertutup, sopirnya ini tidak dengar. Mobil ini sempat terseret sekitar 10 meter searah KRL melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Akibatnya mobil mengalami kerusakan parah karena hantaman kereta. Ya jelas ya, maksudnya kereta itu kan barang berat lah, dan dari besi semua, dan kecepatannya tinggi, pasti mobilnya pasti hancur, nggak mungkin nggak hancur. Cuma gini ya, ini bisa jadikan untuk pelajaran untuk kita semua ketika mungkin teman-teman yang lagi naik mobil atau naik kendaraan apapun, ketika berada di jalur kereta api, setidaknya kalian lihat kondisi dulu ya. Intinya pelan-pelan lihat situasi. Kan ada juga rel kereta yang tidak ada palangnya. Nah, itu sangat membahayakan. Jadi ketika kalian melewati sebuah jalur kereta kayak seberang gitu loh, ininya kalian harus lihat kanan kiri, maksudnya ada kereta apa enggak, karena kan itu demi keselamatan kalian sendiri ya. Maksudnya jangan tolol, maksudnya jangan gerusa-gerusu. Kalau diingatkan jangan ngotot, karena itu kan demi keselamatan kalian sendiri ya. Kayak gini jadikan pelajaran aja. Untungnya sopir ini selamat ya teman-teman. Maksudnya loh, ngaku sebagai polisi, seorang ASN hadang dan gebrak ambulan yang bawa pasien bayi kejang-kejang, kan tolol bangsat.
Seorang oknum aparatur sipil negara ASN menghadang ambulan yang sedang melaju di tengah kemacetan di Sukabumi, Jawa Barat. Oknum ASN tersebut marah-marah gebrak mobil ambulan dan mengaku sebagai polisi. Kan kayak gini kan apa ya? Intinya tahu kondisi darurat ya. Maksudnya kan setidaknya dia ada ambulan lewat, memberi jalan lah. Kok malah marah-marah, kan tolol. Adegan itu direkam Irfan Fadilah, sopir ambulan, Jampang Kulon. Kejadian sebelum buka puasa, bulan puasa ya, sekitar jam 6 sore lah. Di kronologis, saya sedang membawa pasien ke buntut pasien bayi 60 hari. Bayangkan bayi itu 2 bulan kejang-kejang, keluhan kejang, kondisi oksigen terbatas. Kalau misalkan saya turun juga nggak tahu. Jadi prioritas pasien saya dulu. Dari awal video, pria itu juga terlihat sudah berdiri di samping kendaraannya yang terlihat melintang jalan. Dari jauh pria itu sudah menatap ambulan yang akan melintas. Ya kagetlah, saya juga enggak berbuat apa-apa dan memang biasa prosedurnya seperti itu. Kondisi rotator nyala, lampu hazard nyala, sirine semua nyala. Keadaan emergensi, saya bawa pasien kejang-kejang. Dalam video itu pria dengan kemeja krem itu terlihat penasaran dan menengok ke belakang ambulan dari arah kursi sopir. Ia ingin memastikan ambulan tersebut memang membawa pasien atau tidak. Terlepas enggak atau iya, intinya kan kalau kondisi seperti ini kan kondisi darurat ya. Kita jangan berpikir negatif dulu. Kalau setiap ambulan yang menyalakan sirine kondisi darurat seperti ini, nggak semua ambulan nggak ada pasiennya ya. Kebanyakan pasti ada pasiennya. Jadi yang ambulan tidak ada pasiennya itu hanya beberapa oknum. Jadi nggak semua lah. Jadi dihitung dari sekian persen itu kemungkinan dikit lah. Dan ini saya nggak tega ya dengan bayinya. Bayangkan bayi umur baru 2 bulan, kejang-kejang lah, butuh penyelamatan yang cepat, ini malah dihadang. Coba kalau kondisinya dibalik, kalau bapaknya ini mungkin punya anak ataupun mengalami hal seperti itu, apakah bapak ini juga nggak terima diginikan. Jadi jangan bernegatif thinking dulu lah. Ketika video ini viral, nanti klarifikasi, minta maaf, itu suatu hal yang biasa teman-teman. Dan ini banyak yang komen pecat. Dan AS ini katanya mengaku sebagai anggota polisi. Bukan masalah mengaku atau tidak ya. Yang penting kan kita sebagai warga negara Indonesia, harusnya ketika ada ambulan itu kita mempunyai empati, intinya memberi jalan lah. Itu sudah cukup ya. Kan memberi jalan nggak sampai 5 menit ya kita menunggu. Cuma beberapa detik kita minggir, lalu ambulannya lewat kan selesai. Sesimpel itulah. Atau ini apa ya kejadiannya, nanti kita baca deskripsinya. Warga ngamuk dan kesal terhadap demo mahasiswa yang memblokade jalan hingga mendekati jam buka puasa. Dibantu petugas, warga membuka paksa blokade jalan. Oh, intinya ini ada sebuah demo mahasiswa, dia memblokade jalan dan itu ketika waktu mendekati puasa. Intinya memblokade jalan umum ya. Saya nggak tahu ya maksudnya apa. Demo itu sah saja ya, kita mensuarakan keluhan kita ya sebagai masyarakat Indonesia, warga Indonesia. Cuma kan ada etikanya, ada aturannya, maksudnya ada adabnya lah. Jangan sampai ketika kita demo itu mengganggu warga umum, maksudnya warga yang lain. Demo itu lebih lebih ke damai, kayak nggak uraan kayak gini kan. Kayak gini kalau demo memblok jalan, menutup jalan kayak gini kan mengganggu pengendara lain ya. Ketika melakukan sesuatu itu apa dampaknya, apa efeknya gitu. Jangan asal demo aja gitu. Asal demo aja malah mengganggu warga. Kan kayak gini kan repot. Niatnya demo kan membantu warga mensuarakan apa keluhan warga, bukan merepotkan warga. Kan malah kebalik gitu loh. Mobilnya nggak dianlim. Kok iso? Bangsat. Ini titik mobil meluncur sendiri, untung tidak menabrak pengguna jalan. Kalau begini siapa yang salah? Yang salah mobilnya. Ini nggak tahu ya kejadiannya di mana. Cuma ketika posisi mobil berhenti apa nggak dihandrem? Kalau nggak dihandrem, kalau handremnya nggak istilahnya nggak berfungsi dengan baik ya dikasih batu lah, biar mobilnya bisa berhenti dengan baik. Kok iso?
Ini cara makan seperti apa ya? Padahal santri gitu teman-teman. Biasanya ya kalau santri itu ketika makan bersama itu kayak ada daun pisangnya panjang atau kertas minyak panjang. Nah itu makanannya baru diletakkan di situ. Nah ini malah di lantai ya teman-teman. Maksudnya apa nggak tahu kok mempunyai ide seperti itu gimana ya teman. Dan ini santri yang lain kok ya mau gitu loh. Saling mengingatkan kayak mengarahkan lebih baiknya makan di beli alas ya seperti daun pisang ataupun kertas nasi ya. Kalau yang bilang nggak pernah jadi santri ya nggak pernah sih. Cuma kan secara logika ya. Maksudnya kalau makan bersama-sama itu ya asik-asik aja. Cuma kan harus ada alasnya kayak gini di tackle loh. Kan nalarnya nggak masuk akal. Santri yang lain nanti waktu makan apa ya kok kolu kayak apa kok maksudnya kok ya doyan gitu loh teman-teman. Udah itu aja teman-teman video untuk reaksi kali ini. Ya kalian sudah melihat beberapa apa ya kejadian-kejadian di negara plus 62 ini. Sebagian warga plus 62 yang melakukan hal-hal yang kayal, yang apa ya bisa dibilang yang tidak masuk akal lah. Mungkin kalian para subscriber saya ataupun penonton baru ini jangan seperti itulah. Lakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan lakukan hal-hal yang bodoh yang bisa apa ya merugikan kalian sendiri ya. Dan hari ini apa ya untungnya ini yang saya cerita tadi gigi saya agak lebih membaik lah. Jadi bisa membuat video. Jadi ketika berbicara itu nggak ada kendala lah. Bisa lebih maksimal itulah. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa apa ya lebih semangat lagi lah membuat konten-konten di YouTube. Dan jangan lupa kalian selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan ya. Intinya yang terpenting ketika kita menjalani hari-hari diusahakan bahagia, berusaha sabar ya. Arti sabar itu susah, tapi kalau kita bisa mengontrol hati kita ya bisa-bisa aja. Dan ketika kalian mungkin sekarang sedang menjalani kesulitan kehidupan atau menjalani masalah lah, kalian apa ya berusaha syukuri, jalani, berusaha selesaikan dengan kedewasaan ya. Jangan sampai banyak ngeluhnya tapi nggak ada aksinya itu. Kan setiap orang mempunyai apa ya problematika masing-masing, tapi bagaimana kita ketika mendapatkan problematika itu kita menyelesaikan dengan secara kedewasaan itu teman-teman. Sekian dulu teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Peace.